Hai, salut telemon, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, A Little Things with Rambo. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel aku ini, salam kenal. Dong, ojordoi, kita membuat, ojordoi itu hari ini ya. Kita jalan-jalan, aku ngajak kalian jalan-jalan, jadi aku yang jalan, kalian ngikutin, oke? Ini aku sekarang berada, wait, what happened with my camera? Dia licin guys. Soalnya tangan aku berkeringat habis jalan kaki. Oke. Jadi gini guys. Ini sekarang beta berada di yang namanya Chateau atau kayak semacam istana kecil dari Duc de Bretagne, kayak Ratu Breton gitu, ratu di Prancis. Jadi ini istananya dia dan beta mau ajak teman-teman lihat-lihat secara singkat seperti apa ini istana dan yang beta suka dan sangat beta tuh sukai dari ini tempat, bahwa di ini tempat itu Raja Louis kesekian, waktu itu beta lupa, di sini itu jadi tempat reklamasi pertama kali agama Kristen Protestan itu mendapat tempat, maksudnya diakui sebagai agama, salah satu agama di Prancis, dan tidak maksudnya dari deklarasi raja itu bahwa diperbolehkan orang-orang tuh menganut agama Protestan, dan juga orang-orang yang menganut Protestan itu tidak akan dihukum atau dibantai. Dan monumen deklarasinya itu ini, yang kecil ini loh, monumen kecil, jadi kayak jadi tugu gitu. Tapi sekarang karena masalah COVID ya, dan itu ditutup pakai ini, jadi aku nggak bisa ngambil ke sana. Di Nantes ini juga itu menjadi tempat pertama berkembang biaknya atau bertumbuhnya agama Protestan. Dan ini beta ada di bagian atas, jadi ini tangga ke bawah, kelihatan sonde, itu tangga ke bawah muter, dan ini juga tangga ke bawah muter. Terus ini di depan ada taman gitu. Jadi ini kayak jadi sekarang jadi tempat-tempat untuk ngeliat-liat gitu. Jadi ini sekarang kita turun dari sebelah kiri. Jadi seperti ini. Dan ini jadi tempat makan siang, jadi tempat pacaran, jadi tempat wisata lah ya guys. Aku kaki agak sedikit sakit ini hari karena jatuh dari tangga ke seleo. Oke. Nah ini pintu masuk utamanya. Jadi kita kalau datang masuknya dari sini. Oke. Terus ini taman. Terus ini ada kayak pohon-pohon di belakang. Terus di sekeliling istana ini di bagian luar ini kayak kastil ya. Jadi ini terus dikelilingi oleh sungai atau kayak semacam danau kecil gitu sepanjang keliling ini kastil. Nah itu nanti di sana tempat pintu keluarnya. Oke, sekarang kita naik ke atas ke bagian benteng pertahanan depan. Tangganya ini loh, ada 100 biji tangga, tahu gak guys? Aduh, hitung-hitung olahraga lah ya guys. Jadi istilahnya, ini yang terakhir, maksudnya yang aku tahu dengar dari si Gaetan ya. Jadi Duc Breton itu
dia tuh udah menikah beberapa kali sama Raja Prancis sebenarnya. Britain ini kan sebenarnya dulu tuh jadi Britain ini kan dulu tuh sebenarnya negara terpisah dari Prancis. Cuman karena ya tau lah ya kan zaman-zaman kerajaan dulu gitu. Jadi Duke Britain itu karena dia tuh perempuan, jadi dia tuh nikah sama Raja Prancis. Terus apa namanya, dia sempat menikah juga beberapa kali, tapi bukan, dia menikah sama Raja Prancis. Jadi Britain itu jadi wilayah Prancis juga, karena kan penggabungan wilayah lah, istri sama raja sama ratu gitu. Terus setelah itu apa namanya, dia tuh nggak punya anak gitu karena berapa kali ya, dia tuh sempat beberapa kali mengandung, tapi kayak mengandung air gitu, mengandung darah doang gitu. Kalau istilah orang Kupang tuh kayak hamil anggur gitu loh. Jadi sampai dia tuh kecapean karena keseringan hamil anggur kayak gitu, dan akhirnya dia tuh harus meregang nyawa juga karena alasan yang sama. Dan karena saking dia tuh agungnya gitu, sangat diagungkan di Prancis ini, jadinya tuh dia tuh penguburannya itu sangat mewah, dan juga dia tuh ngebuat semacam ritual gitu. Jadi tubuh badannya dia itu dikubur secara terpisah dengan jantungnya dia, dan jantung dia itu sekarang diletakkan di museum. Itu ada salah satu museum di sini, tapi kayaknya aku nggak tahu itu buka atau tutup. Nanti aku cek dulu sama Gaetan, kalau buka aku akan buat videonya untuk kalian. Jadi jadi itu kayak zaman dulu tuh kayak semacam sesuatu yang sakral juga gitu ya. Saat dia tuh nguburin badan terpisah sama jantung, which is like that lah ceritanya guys. Dan ini kita udah sampai di bagian atas. Jadi dari atas ini kita bisa ngelihat, ini tramway untuk aku ke tempat kerja atau pulang ke rumah. Ini ambil tramway. Ini jalur link 1 kalau kalian mau ke sini, sampai di gar SNCF-nya Nantes. Kalian ambil line 1, itu cuman perhentian kedua. Langsung kalian sampai di tempat ini, Chateau Duc de Breton. Dan ini di depan ini kayak semacam air pancuran-pancuran gitu. Jadi kalau musim panas, orang-orang anak kecil, orang-orang dewasa atau anak-anak muda tuh bermain di sini. Jadi ini kayak semacam pusat kota banget gitu ya. Terus di bagian bawah, nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi itu ada kayak sungai-sungai mengelilingi sepanjang jalur kastil. Itu zaman dulu sebenarnya lebih lebar ya. Itu untuk semacam perlindungan lah ya, orang nggak bisa langsung masuk ke dalam kerajaan kalau nggak melalui pintu utama. Oke, seperti itu guys. Dan kayaknya singkat aja perjalanan kita hari ini, jalan-jalan kita hari ini di sepanjang jalur jalur Kastil Duc de Breton, Duchess de Breton atau Duc de Breton. Susah cara nyebutnya guys. Ini kita jalan di hall-nya gitu, kayak memutar gitu ya. Biar kalian cuma lihat-lihat gitu. Anggap aja jalan-jalan online guys. Nah ini kalau yang ada shadow-shadow kayak gitu, tempat orang nongkrong-nongkrong. Terus di sebelah sana kalau kalian lihat, nggak tahu kelihatan atau enggak, ada kayak semacam bangunan kaca. Itu tempat main futsal atau main bola kaki mini gitu. Dan itu di depannya McDo. Terus masih satu kesatuan sama di sini ya. Jadi tempat-tempat bermain. Nah di depan dari tempat gedung kaca itu, yang gedung kacanya yang ini ya guys. Mana nih? Yang ini. Gedung kacanya yang ini. Di depannya itu, di sebelah sana, itu ada tempat main anak-anak gitu. Jadi kayak ada panjat-panjat, terus ada kayak mobil-mobilan dari besi tapi yang bisa kayak per gitu loh, maju mundur, naik turun gitu. Semuanya tuh di sana. Jadi kalau udah musim panas di sini tuh rame banget. Dan oke, sampai sini aja dulu video dari aku. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen, juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you guys on the next video.
Sekarang aku jalan kaki ke tempat kerja karena jarak dari Kastil Duchess de Breton itu cuman 5 menit jalan kaki ke tempat kerja aku. Jadi jalan di sini tuh selalu busy ya teman-teman, selalu rame, nggak pernah sepi jalan di sini. Ini jalan, salah satu jalan apa ya namanya, jalan di kota ini yang rame dan selalu, apalagi setelah lepas lockdown kayak gini ya, semua restoran buka, semua toko buka. Di sini tuh rame banget dan pasti namanya macet itu ada. Lihat jalan di belakang aku, itu lagi ngantri lampu merah untuk orang-orang tuh bisa jalan. Dan ini restoran, biasanya sih di Perancis itu semua restoran buka jam 10, itu untuk kayak persiapan. Tapi untuk biasanya ada yang buka untuk makan pagi, untuk sarapan, terus setelah itu tutup. Atau mungkin ya, kalau untuk restoran aku dan normalnya ya, kebanyakan rata-rata restoran di Perancis itu bukanya sekitar jam 12 untuk orang-orang tuh makan siang. Jadi jam 12 sampai jam 14, kayak jam 2. Setelah itu mereka tutup. Restoran aku juga tutup. Setelah itu kita buka lagi untuk jam 5, itu kita persiapan. Tapi bukanya untuk terima tamu itu jam 6 sampai jam 10 malam. Seperti itu guys. Normal banget di sini. Jadi nggak ada restoran yang buka dari pagi misalkan jam 10 sampai malam, terus kalian bebas masuk kapan aja dan kapanpun kalian mau, itu nggak bisa. Oke? Jadi beda. So aku akan jalan lewat sini aja untuk cari. Oke. Malas jalan di jalan yang rame, itu harus lewat permisi sama orang. Terus setelah itu apa namanya, panas guys. Cuman enaknya kalau jalan kalau gini nih kan, di sini gedung, di sini juga gedung gitu kan ya. Jadi mataharinya nggak terlalu nyengat. Kalau kalian jalannya di dekat tempat tramway itu, waduh gila banget ya. Ini semua tempat udah buka ya guys, karena kita di Prancis udah sampai lockdown ketiga dan ini sekarang udah selesai. Tapi masih tetap wajib kita pakai selalu masker untuk jaga kesehatan, melindungi diri. Dan setelah itu kita masuk kemanapun itu juga kita harus wajib pakai gel untuk di tangan, untuk kasih apa namanya, untuk steril gitu. Oke guys, sekarang beta sudah sampai di jalan masuk atau gang kecil tempat restoran tempat beta kerja atau buka. Dan lucunya, beta mau kasih tunjuk ini. Ini tempat di belakang yang merah ini, ada bunga-bunga cantik ya. Ini nih tempat Uri Rotoir itu tempat untuk kalau cowok-cowok yang suka kencing-kencing di tembok atau di pinggir jalan, di tiang-tiang gitu, disediakan tempat supaya mereka tuh bisa kencing di tempat itu dan jangan di tembok, ini kan bikin bau. Kalau di situ ada kayak nanti kan ada orang yang siram bunganya, jadi itu kayak menghilangkan bau gitu loh. Tapi di Nantes ini sendiri kita lihat banyak di beberapa tempat, di beberapa titik tuh yang maksudnya sering orang lewati, yang jarang ada kayak, atau mungkin aksesnya agak jauh ke kamar mandi umum. Di sini pun di jalan atau di dekat tempat tunggu tramway atau kereta kota itu tuh apa namanya, ada disediakan juga kamar mandi umum gitu loh untuk orang mau buang air besar. Tapi di sudut-sudut jalan gang kecil kayak gini tuh ada Uri Rotoir itu untuk kencing guys. Jadi di sini tuh orang-orang sampai kencing sembarangan. Jadi pasang akan melihat orang yang kencingnya di tembok rumahnya orang, di tiang-tiang listrik dekat rumahnya orang gitu. Jadi ada disediakan bunga-bunga gitu biar tempatnya itu indah, dan itu menurut beta lucu tapi unik guys. Oke, dan ini beta sudah sampai. Jadi dekat beta tempat kerjanya beta, di sebelahnya itu ada tempat untuk tes COVID. Dan setelah itu ini dia tempat beta kerja, L'Entrecôte restoran. Sementara untuk 1 minggu pertama ini beta cuman kayak semacam immersion profesional, itu semacam stage dan itu tidak dibayar. Dan ini jalan di depan restoran tempat beta kerja. Ini Mercure Hotel, terus di sebelah sana itu ada Ibis Style Hotel. Jadi ini salah satu jalan juga yang sangat terkenal.